Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad Kompleks DPR Kemangisan, yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak dan hadirin yang hadir di Masjid Al-Ittihad malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad yang hari ini sedang sakit, keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza yang sedang mengalami kesulitan yang amat berat karena kezaliman Zionis Israel. Semoga Allah memberikan pertolongan dan keselamatan. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alayna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jamaah Masjid Al-Ittihad Kompleks DPR Kemangisan min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filastin wa fi kulli makanin min afatid dunya min aduwihim al-israiliyin as-suhyuniyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang hadir dimuliakan Allah, saya ucapkan terima kasih atas kekhusyuan Bapak, kesabaran Bapak untuk menunggu sampai kajian ini dimulai. Saya doakan kesabaran Bapak yang dilakukan selama ini dari mulai tadi selesai sholat Isya dibalas Allah dengan surga. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Fatihah yang pada pertemuan bulan lalu belum tuntas. Bulan lalu masih bersifat pengantar. Apa itu tafsir, apa bedanya dengan terjemah, apa bedanya dengan takwil. Macam-macam tafsir sudah kita bahas dengan ragamnya masing-masing. Malam ini kita akan lebih fokus. Apa itu Al-Fatihah? Seperti apa isi Al-Fatihah? Bapak hadirin sekalian, disebut Al-Fatihah karena dia adalah pembuka dari seluruh isi Al-Quran. Sebagai sebuah pembuka, dia memberikan intisari dari seluruh ajaran Quran. Jadi kalau Bapak pengen tahu seperti apa intisari Quran, ada di Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu inti dari seluruh kitab suci. Taurat, Zabur, Injil, Quran, intinya ada di Al-Fatihah.
Oleh karena itu membaca surah Al-Fatihah pada hakikat membaca seluruh kitab suci. Itu sebabnya disebut Ummul Kitab, induk dari seluruh kitab suci yang ada dikenal manusia sejak awal sampai sekarang. Ayatnya ada 7, ya. Dibuka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ahli tafsir seperti Profesor Wahbah mengatakan ada beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim katanya. Ya. Ar-Rahman itu sifatnya umum, ya. Berlaku untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Allah tanpa pilih bulu, siapa saja umat manusia, siapa saja makhluknya Allah berikan rahmatnya. Orang beriman dikasih rahmat, orang tidak beriman juga dikasih rahmat oleh Allah. Jadi sifatnya non-diskriminatif. Tetapi Ar-Rahim itu khusus, berlaku hanya untuk orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman untuk seluruh makhluknya, tapi Ar-Rahim hanya untuk umat yang beriman. Siapa tuh? Orang Al-Ittihad. Apa tuh yang dijanjikan Allah? Seluruh orang yang beriman dijanjikan bakal masuk surga. Yang janji siapa? Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam jannah, surga. Illa man aba. Kecuali siapa yang tidak kepingin. Ditanya oleh sahabat, Mama ya'ba ya Rasulullah, emang ada orang tidak pengen masuk surga? Nabi bilang, Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa orang taat kepada saya, mau mengikuti sunnah saya, dia bakal masuk surga. Gitu. Bapak selama ini sholat, ibadah, berbuat baik, dengar-dengar kajian kayak gini, ini amal soleh, gitu. Ikut sunnah Nabi. Gitu. Waman asani, siapa yang durhaka, tidak mau mengikuti sunnahku, dialah orang yang menolak dimasukkan surga. Kayaknya saya lihat sih orang itu kan masuk surga nih. Asal ditekuni aja Pak. Janji Allah itu pasti benar. Bapak dan hadirin sekalian, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu segala puji. Kenapa segala puji? Karena seluruh pujian yang ada di alam semesta ini berpulang kepada Allah. Syekh Ibrahim Al-Laqani itu mengatakan kalau pujian yang ada di alam semesta ini disederhanakan isinya 4 katanya. Ada puji hadis alal hadis. Manusia memuji manusia. Hakikatnya memuji Allah. Bapak misalnya memuji istri bapak. Kamu malam ini cakep banget ya. Gitu. Sebetulnya bapak sedang memuji Allah. Kenapa? Karena istri bapak malam itu cantik, sebab Allah yang memberi hidayah taufiknya. Gitu. Suami nanti pulang dari masjid, dandan. Jadi bapak sedang memuji Allah. Gitu. Ada puji khalik alal makhluk. Allah memuji makhluk manusia. Satu-satunya manusia yang pernah dipuji oleh Allah Nabi Muhammad. Dari 124.000 nabi, cuma Nabi Muhammad yang dipuji. Dari 313 rasul, cuma Nabi Muhammad rasul yang dipuji Allah. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Muhammad terdapat akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Allah muji Nabi Muhammad, hakikatnya muji dirinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akhlaknya bagus, akhlaknya luhur karena Allah. Jadi sudah 2 tuh, Allah lagi gitu. Ada puji khalik alal khalik. Allah memuji dirinya. Apa ada Allah memuji dirinya? Ada di Quran. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Allah sedang memuji dirinya tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sedang memuji dirinya. Jadi sudah 3 kembali kepada Allah. Yang keempat, makhluk memuji Khalik. Bapak memuji Allah. Tadi pagi Bapak bilang Allahu Akbar. Zuhur Allahu Akbar. Asar Allahu Akbar. Maghrib Isya Allah. Besok masih Allahu Akbar. Apa maknanya? Dari semua pujian itu semuanya kembali pada Allah. Itu sebabnya benar nih ayat kedua. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Gitu. Siapa Allah? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Gitu. Apa maknanya? Dari ayat kedua ini kita sudah disadarkan oleh Allah, kita tidak hidup di ruang hampa. Di balik yang nyata ini ada yang maha nyata, itulah Allah. Gitu. Alam semesta ini masih ada yang punya itu Allah. Karenanya sangatlah cocok, sangatlah ideal kalau Bapak dan kita semua menyembah Allah. Setuju nggak? Mohon maaf, kebanyakan ngomong dari pagi. Jadi kalau begitu gimana? Ayat ini menyadarkan kita ada pencipta di balik alam semesta. Kita tidak hidup di ruang hampa, ada Allah gitu. Jadi dari ayat kedua ini kita sudah disadarkan ada penciptanya, ada khaliknya. Ayat ketiga mengulang lagi ayat yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Dia Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Gitu. Kenapa diulang? Untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah punya sifat kasih sayang yang tidak pernah putus sampai kapanpun. Gitu. Baik, ayatnya keempat katanya, siapa Allah? Malik Yaumiddin. Dialah yang memiliki, menguasai hari pembalasan. Ad-din, Yaumiddin itu hari pembalasan, hari dibalas. Makanya agama disebut ad-din, artinya ajaran yang mengajarkan kita bahwa semua perbuatan kita bakal dibalas. Gitu. Kenapa mesti dibalas? Itulah wujud keadilan Allah. Kalau tidak dibalas, Allah nggak adil dan tidak menarik kita untuk berbuat baik. Bapak mau ngaji nih, mau sholat, itu karena Bapak punya harapan bahkan akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Karenanya Bapak mau beramal soleh. Gitu. Sampai di sini Allah memberikan kita penyadaran bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia. Ada hidup setelah hidup di dunia. Itulah hidup di hari kiamat. Hidup di akhirat. Dan hidup di akhirat there is no end. Nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Dia tidak terhingga. Gitu. Kalau hidup di dunia dibandingkan hidup di akhirat nggak ada maknanya, Pak. Katakanlah kita hidup di dunia berapa? 100 ya? Banyak. 80 lah. Yang 75 udah deket dong. Katakanlah 80 tahun. 80 dibanding tidak terhingga 0. Artinya apa? Hidup di dunia dibanding ke akhirat nggak ada maknanya. Tidak bermakna. Lah agama diturunkan supaya hidup ini bermakna. Supaya bermakna diajarin, diturunkan Quran, diutus Nabi Muhammad gitu. Supaya hidup ini bermakna, maka kita setiap sholat bilang, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan untuk Allah. Kalau semua dipersembahkan buat Allah, yang 80 tahun itu bisa bernilai tidak terhingga. Tidak terhingga dibagi tidak terhingga sama dengan satu. Satu itu signifikan, bermakna. Lah agama itu diturunkan supaya kita punya valuable life. Hidup yang bermakna. Setuju nggak? Baik, kita lanjut lagi. Ini masih tulis-tulisnya nih Pak, ini belum ayat per ayat. Belum kata per kata. Pada ayat kelima, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, katanya. Apa bedanya iya dengan ya? Kalau ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ada kan? Antara yang manggil dengan yang dipanggil ada jarak. Ya ayyuhalladzina amanu, antara Allah dengan yang dipanggil orang beriman ada jarak. Kalau iyyaka, antara yang manggil dengan yang dipanggil tidak berjarak. Jadi ketika Bapak bilang iyyaka na'budu, itu suasana akrab sekali. Nggak ada batas antara kita dengan Allah. Karena Allah itu lebih dekat dibandingkan urat leher. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah.
Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita akhlak dalam hidup. Apa tuh akhlaknya? Istiqomah. Gitu. Mana istiqomahnya? Hanya kepada Engkau kami ibadah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ada konsistensi di situ. Ada keajegan gitu. Kita tidak akan menyembah lain kecuali Allah. Kepada Allah kami minta tolong gitu. Yang lain enggak. Kenapa? Yang lain enggak mampu. Yang kuasa, yang berhak ini cuma Allah saja gitu. Bapak hadirin sekalian, setelah kita bilang kayak begitu, yang ayat ke-6 baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Jalan yang lempeng, yang benar, yang nggak akan sesat. Itulah Islam. Gitu. Hidayah, minta hidayah tuh. Tunjukkan kami, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami hidayah. Apa itu? Jalan yang lurus. Gitu. Hidayah banyak Pak. Gitu. Selama ini kan hidayah orang tahu cuma petunjuk. Dalam prakteknya menurut ahli tafsir hidayah ada 6. Satu hidayatul ilham. Mana tuh hidayah ilham? Bapak nih sekarang datang di Masjid Al-Ittihad. Mungkin 2-3 hari yang lalu dapat pengumuman dari pengurus melalui WA atau melalui apa saja. Malam Ahad ada pengajian tafsir Quran, lanjutkan ngaji yang dulu. Tiba-tiba Bapak, ngaji ada nggak? Ngaji nanti malam Ahad. Gitu. Itu Bapak sudah berdaya tuh. Hidayatul ilham. Gitu. Hidayah yang berput ilham, intuisi. Gitu. Ada yang kedua. Gitu. Apa itu? Hidayat. Yang kedua hidayatul akal. Hidayah akal. Gitu. Kita lahir nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekarang sudah menguasai ilmu macam-macam. Dari tidak bisa baca sampai punya ilmu, hidayah itu diberikan terus sampai sekarang. Akal kita dicerdaskan Allah. Ada hidayah yang ketiga, hidayah itu din. Hidayah agama. Ada orang tadinya bukan Islam, tiba-tiba masuk Islam karena ngelihat orang wudu. Saya ngajar tafsir di masjid lain, di Grogol sana ada masjid namanya Masjid Al-Mukhlisin di Mawardi. Di seberangnya ada kolonel angkatan laut. Kalau pagi dia jogging dia. Kalau jogging dia keluar rumah, dia lihat orang Islam katanya sembahyang, orang Manado dia. Orang Islam katanya kalau sembahyang pagi cuci muka, cuci tangan, cuci kaki baru masuk ke masjid. Agama saya masuk ke tempat ibadah pakai sepatu katanya gitu. Belum tentu bersih katanya. Alangkah sucinya agama Islam katanya. Gara-gara ngeliat orang wudu masuk Islam dia. Kenapa? Hidayah itu din. Nah Bapak ini udah lebih hebat lagi dibandingkan orang itu. Dari lahir sampai sekarang tetap Islam. Tugas kita adalah bagaimana menjaga Islam itu sampai akhir hayat kita. Ada yang keempat. Apa itu? Hidayah yang keempat. Hidayah hissiyah. Naluri. Mana contohnya hidayah berupa naluri? Orang kalau lagi susah, karena masalah-masalah yang dia tidak bisa hadapi, tidak bisa diselesaikan, pada puncak masalah dia bilang, ya Allah tolong saya. Ada nggak? Bapak pernah susah nggak? Oh orang Ittihad nggak pernah susah ya. Senang semua ya. Mungkin soal uang Bapak nggak ada masalah, gitu. Tapi soal kesehatan ada aja. Ada nggak? Kolesterol, asam urat, asam lambung. Gitu. Begitu punya masalah, sakit, ya Allah. Gitu. Kenapa dia teriak ya Allah? Karena dalam hatinya ada naluri, jiwanya ada naluri, naluri berketuhanan. Yang itu nggak bisa dibantah. Gitu. Muncul tuh gitu. Apa maknanya? Itu hidayah. Gitu. Ada lagi hidayah itu taufik. Gitu. Hidayah berupa taufik. Bapak 2-3 hari yang lalu ngaji itu intuisi ilham.
Nah, Bapak dibimbing begitu malam Ahad, nggak ada tamu, nggak ada urusan lain, ya badan sehat. Habis Isya Bapak duduk dengerin sini pengajian, itu taufik Allah tuh. Dan yang keenam ada hidayah yang bersifat suportif. Apa itu? Hidayatul ma'unah. Sehat, senang, duduk di sini. Enam-enamnya itu hidayah. Jadi minta hidayah tiap hari Pak, tiap saat dalam sholat. Jadi enam-enamnya kita minta. Kata Syekh Nawawi, ahli tafsir dari Indonesia yang terkenal di Saudi Arabia sana. Syekh Nawawi itu orang Indonesia tapi meninggal di Ma'la sana, dikubur di Ma'la di Mekah. Orang Mekah tahu kalau beliau orang Indonesia. Ahli tafsir itu. Waktu ditanya, apa maksudnya ihdinas siratal mustaqim? Zidna hidayatan ila tariqal mustaqim. Tambahkan kepada kami ya Allah hidayahmu menuju jalan yang lurus. Jadi setiap kita bilang ihdinas siratal mustaqim, minta ditambahkan lagi hidayah, tambah lagi hidayah, terus saja sampai sempurna, sampai akhir hayat. Jadi sholat penting, Fatihah penting, karena di situ Bapak mendapatkan petunjuk Allah. Gitu. Yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan siapa katanya yang lurus itu? Bukan jalan orang yang katanya jalan orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Jalannya nabi-nabi, rasul-rasul. Udah pasti itu selamat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Para nabi, para rasul gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai, Yahudi gitu. Bapak tahu Yahudi ya? Allah murka sama Yahudi, tidak suka. Kenapa? Ketika Nabi Musa masih ada, Yahudi sudah nolak gitu. Nggak mau ikut Nabi Musa. Diturunkan Taurat nggak mau dengerin gitu. Nabi Musa wafat diganti Nabi Harun dilawan gitu. Ketika Nabi Isa lahir diutus oleh Allah jadi rasul, Nabi Isa dilawan, nggak suka mereka. Kenapa? Karena Nabi Isa mengajarkan tauhid. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak gitu. Jadi berkali-kali itu Yahudi itu. Nanti itu waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Gitu. Kenapa sesat? Mengatakan Allah punya anak. Nabi Isa nggak pernah bilang begitu. Nabi Isa waktu masih ada di tengah-tengah orang banyak. Ya Bani Israel a'budullah Rabbi wa Rabbukum. Hai Bani Israel sembahlah Allah. Dia Tuhanku juga Tuhan kamu. Nggak pernah Nabi Isa minta disembah. Gitu. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, umatnya melenceng. Apa melenceng? Menyimpang, belok. Gitu. Kalau begitu, yang masih lempeng lurus orang Al-Ittihad. Alhamdulillah. Tausiahnya apa? Jangan berhenti baca Fatihah. Gitu. Baik, kita lanjut nih. Ini masih pengantar terus nih. Al-Fatihah namanya banyak Pak. Kadang disebut as-sholah. Karena ada hadis Muslim. Qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfain katanya. Aku bagi sholat itu kata Rasulullah antara aku dengan hambaku dengan dua bagian. Kenapa dibaca Al-Fatihah di sholat? Karena satu-satunya surat yang dibaca ketika sholat Fatihah. Seandainya orang nggak baca surat lain dalam Quran, sah, asal baca Fatihah. Makanya disebut as-sholah, sholat. Yang kedua alhamdulillah, karena dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut Fatihatul Kitab karena dia pembuka seluruh kitab suci Al-Quran. Kayak undang-undang dasar ada preambulnya. Di preambul itu Bapak bisa tahu intinya undang-undang dasar itu kemana aja mau ngomong dia. Gitu. Disebut juga Ummul Kitab, induknya seluruh kitab suci. Taurat, Zabur, Injil, induknya ada di Al-Fatihah tuh. Gitu. Intinya ada di situ kan gitu. Ummul Quran, seluruh isi Quran 30 juz 114 surat, intinya ada di Al-Fatihah.
Jadi luar biasa Al-Fatihah. Tausiahnya jangan sungkan baca Fatihah. Amin. Setuju nggak? Seandainya baca yang panjang-panjang nggak sempat, Fatihah dah. Al-Waqiah 96 panjang katanya nggak hafal. Yasin 83 panjang banyak. Yang pendek aja 7 ayat Al-Fatihah, cecer. Pasti ada hadis Pak. Kata Nabi, suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Surah Al-Fatihah bila dibaca dapat mencegah murkanya Allah. Gitu. Kalau kepengen disenengin Allah, baca Fatihah. Gitu. Setuju ya? Baik, kita lanjut lagi. Ada ragam kiroatnya. Kalau Bapak membaca Malik Yaumiddin, itu bacanya dengan dua model. Model pertama mimnya panjang, Malik Yaumiddin. Gitu. Kenapa? Karena ada alifnya, Malik Yaumiddin. Gitu. Saya nggak bawa anunya, ini di sini. Mimnya panjang karena ada alifnya. Gitu. Boleh dibaca, mimnya pendek. Malik Yaumiddin. Kalau mimnya pendek, ada syaratnya. Syaratnya mim sebelumnya diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin gitu. Kalau diidghamkan boleh dibaca pendek. Nah, ini panjang. Kalau Bapak bacanya wakaf, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, mimnya mesti panjang. Tapi kalau Bapak Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin boleh, mimnya dipendekin gitu. Jadi boleh dibaca Malik pakai panjang mimnya, boleh dibaca Malik pendek nih gitu. Yang ini ngikutin qiraat Asim dan Al-Kisai dan mayoritas sahabat. Yang ini ngikutin pahamnya Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar gitu. Ini dua-duanya sahabat Nabi. Ini penulis Nabi nih, sekretaris Nabi. Ibnu Umar anak Umar bin Khattab. Gitu. Kalau baca Malik ini mimnya nggak dipanjangin sama dia. Nah dari dua model itu mana yang paling bagus? Yang dipanjangin. Gitu. Ini paling standar. Gitu. Kalau Bapak dipendekin nanti jadi masalah. Mereka yang tidak ngerti terus protes. Siapa yang ngajarin nih? Sutrisno Hadi, terang aja gurunya cemen. Tuh. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada anunya nggak ya? Ada. Ini bisa ya? Ini di sini. Semuat nggak nih? Ya, kita lihat. Anda mau dia? Nggak mau. Baik. Nah, ada di ragam kiroat yang kedua. As-sirat itu kan pakai sod ini. Gitu. Ini boleh dibaca pakai sin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, sod gitu. Ini jumhur mayoritas ulama pakai sod. Tapi ada yang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, sin gitu. Kalau Bapak ngedengar ada orang baca siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jangan salahin gitu. Kenapa? Karena ada ikutan yang dibacaan kumbul namanya. Modal ini. Kayak misalnya begini. Bapak pernah dengar ya, ada orang baca Quran wadduha. Pernah enggak? Walaili idza saja gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Ini bukan orang Betawi lagi baca Quran. Memang ada gaya membaca Quran dengan diimalahkan, dimiringin A-nya gitu. Cuman saya tidak merekomen membaca itu. Kenapa? Karena akan menimbul masalah bagi mereka yang tidak biasa telinganya. Jadi kalau Bapak baca jadi imam, menjadi imam sholat, pakai yang standar aja. Yang udah biasa gitu. Karena kalau udah biasa orang nggak akan protes. Kalau nggak biasa Bapak baca, ada aja gitu ya. Gitu. Alaihim ini boleh dibaca seperti ini.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Tapi jangan heran, ada yang bacanya pakai dhammah gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihum. Nih sini. Siapa tuh? Hamzah gitu. Jadi ada 7 model bacaan Quran, qiraat sab'ah namanya, yang tiap-tiap bacaan itu kalau diteliti sampai kepada Rasulullah. Nah, cuman ada yang standar. Yang standar itu yang berlaku di mana-mana. Itulah qiraat asim namanya. Kalau yang asim alaihim, ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dia gitu. Baik, kita lanjut lagi. Apa sih isinya Fatihah? Kalau Fatihah itu kita lihat dari sudut tafsir ijmali, tafsir garis besar, surat ini berisi makna-makna Al-Quran yang agung, mencakup pokok-pokok usul dan cabang-cabang agama. Mana pokok-pokoknya agama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pokok agama. Di balik alam semesta ada Allah gitu. Tapi juga menyangkut cabang-cabang agama. Misalnya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada kami menyembah. Ibadah. Ibadah tuh cabang agama gitu. Pembahas akidah, ibadah, tasyri', iman pada hari kebangkitan dan iman pada Asmaul Husna. Kaya Pak Al-Fatihah itu gitu. Yang keempat, Al-Fatihah juga menyatakan pengkhususan ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah gitu. Fokus. Jadi kalau kita baca Fatihah, kita diingatkan oleh kita sendiri seluruh aktivitas ibadah kita untuk Allah gitu. Yang kelima, Al-Fatihah mengandung permohonan pertolongan isti'anah. Ini cocok dengan sifat manusia. Manusia itu punya watak banyak kurang, banyak butuh. Setuju nggak? Banyak butuhnya. Yang bisa nyumponi kebutuhan kita cuma Allah. Makanya kita minta melalui salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini ingin menunjukkan bahwa kalau orang suka baca Fatihah, dia sadar siapa dirinya, harus bagaimana menyikapi Allah gitu. Yang berikutnya, doa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Meminta hanya pada Allah, bukan pada yang lain gitu. Perintah untuk memohon hidayah gitu. Minta hidayah. Hidup ini kalau dapat hidayah, selamat. Kalau hidup tanpa hidayah, semaunya nggak terarah. Bapak nih diarahkan Allah, duduk habis sholat isya, dengerin pengajian. Oh mahal Pak, duduknya aja nih Pak, 1 jam 1000 rakaat. Coba mau cari kemana pahala kalau bukan di Ittihad? 1 jam Bapak duduk tadi sampai sekarang ini sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh, sama dengan ngunjungin orang sakit 1000 orang. Kalau 1 orang sakit Bapak bawain parcel 300.000 aja. Jadi duduk Bapak 1 jam di Masjid Al-Ittihad sama dengan sedekah 300 juta. Kalau parcel 300.000, kalau parcel 500.000, baru 1 jam lah. Kalau 2 jam ngajinya, Masya Allah, mau cari kemana pahala kalau bukan di Ittihad. Makanya nih Pak, menyelenggarakan pengajian itu pahalanya gede Pak. Kalau yang ngaji aja pahalanya besar, apalagi penyelenggaranya. Gitu. Setuju nggak? Ya, tinggal duduk doang. Baru duduk sebentar udah ada makanan no, teng-tengan no. Padahal kita nggak ngarepin teng-tengan kan? Tapi ada aja, Allah Maha Kuasa gitu. Kita lihat lagi. Yang berikutnya, dihindari dari jalan orang yang nyimpang dari hidayah Allah nih. Jadi kita minta tunjukkan jalan seperti para nabi rasul yang sudah pasti selamat gitu. Pasti masuk surganya gitu. Jadi kalau baca Fatihah itu ada jaminan bakal masuk surga. Tausiahnya jangan malu baca Fatihah. Setuju ya? Baik, kita lanjut lagi. Kalau Al-Fatihah itu kita bongkar isinya, dia mengandung 4 ilmu katanya.
Satu ilmu usul, dimensi teologis. Teologis itu teos Tuhan, logos ilmu, jadi ilmu tentang ketuhanan. Nah, kalau ilmu usul yang kita sederhanakan dia mengandung empat aspek. Aspek rububiyah, ketuhanan. Alhamdulillahi rabbil alamin itu rububiyah. Aspek uluhiyah, Allah itu disembah. Iyyaka na'budu. Aspek nubuwah, kenabian. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu nabi-nabi. Aspek ruhiyah yang menyangkut tentang kiamat, Malik Yaumiddin. Kaya Pak. Ini aja kalau dibongkar bisa lama nih Pak. Yang kedua ilmu furu', dimensi legalistis, cabang-cabang agama, meliputi ibadah, baik badania, ibadah fisik, sholat, puasa, ngaji itu ibadah fisik. Yang kedua ibadah maliyah, zakat, sedekah, ibadah harta, finansial. Yang ketiga ibadah nafsiyah, ibadah jiwa, ikhlas, sabar, syukur gitu. Jadi kaya Pak, gitu. Kaya ilmu Quran itu. Al-Fatihah nih, Al-Fatihah aja. Yang keempat aspek ilmu sejarah, dimensi historis. Tentang umat yang terdahulu yang sukses dan gagal. Yang sukses siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul. Yang gagal siapa? Fir'aun, Qorun. Gitu. Buat apa tuh pelajari itu? Supaya jadi contoh, pelajaran. Kalau Anda kaya, jangan kayak Qorun. Kaya, sombong, tenggelam. Gitu. Kuasa, perkasa, kayak Fir'aun, tenggelam juga. Gitu. Ngaku Tuhan. Gitu. Itu ngajarin kepada kita ada contoh orang yang gagal, ada contoh orang yang sukses. Nabi-nabi sukses semua. Gitu. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut lagi. Kalau membaca Fatihah ada adabnya. Gitu. Apa adabnya? Ada aturan yang mesti dipenuhi, ada prosedurnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Quran, katanya, apabila engkau hendak membaca Quran, fasta'id billah, maka katanya berlindunglah kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Berdasarkan ayat ini, sebelum baca Fatihah disunnahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ini ayatnya, ini perintahnya. Jadi kalau Bapak mau baca Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitonir, itu kadang ikutin ayat ini gitu. Kenapa berlindung pada syaitan? Karena setan itu nggak suka kalau kita benar. Sholat itu kan benar. Baca Quran itu benar, maka digoda habis-habisan. Berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan gitu. Ini dia. Ayat ini memerintahkan al-amru bin nadab, katanya, perintah untuk ya, nadab itu sunnah bagi siapa saja yang hendak membaca Quran untuk membaca isti'adzah. Pertanyaannya, kapan bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Di rakaat pertama Fatihah. Rakaat kedua nggak usah lagi. Apalagi 3-4 gitu. Cuman di rakaat pertama aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pun sir, tidak jahar, tidak keras gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Mana dalilnya ya? Kalau itu tadi ayatnya dalilnya. Sekarang hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah setelah selesai membaca doa iftitah, beliau berucap, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bacaannya Nabi nih. Kalau kita yang standar aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah cukup. Jadi berdasarkan hadis ini dan ayat tadi, sebelum baca Fatihah disunnahkan baca ta'awud atau isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Apa iya setan ganggu? Iya, ada hadis Pak. Kalau orang mau sholat, itu ketika dia berdiri menghadap kiblat, 70 setan datang. Satu orang yang ganggu 70 setan. Mau masuk ke dalam diri Bapak. Kata Rasulullah ketika orang itu mengucapkan Allahu Akbar, yafiruna minhu,
setan yang 70 lari dari orang itu sejauh Rauha. Rauha itu kalau dari Madinah 60 kilo, pinggir kota gitu. Begitu Allahu Akbar lari dia sampai 60 kilometer. Udah selesai takbir balik lagi, masuk ke dalam hati manusia, masuk ke telinga, masuk ke ini aliran darah. Sehingga tidak heran kalau orang lagi sholat ingat yang udah-udah, naruh kwitansi lupa, nyari kunci ubek-ubekan nggak ketemu. Begitu sholat, ya Allah saya taruh di sono, no. Ada nggak gitu? Setan, seolah-olah sholat itu sarana buat nemuin barang hilang. Padahal bukan. Dia memang bikin kita jadi lupa. Kita sedang menghadap Allah nih, gitu. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Disunahkan katanya, apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Sebab siapapun mengucapkan ucapan aminnya, jika bersama dengan aminnya malaikat, dosanya diampunin. Jadi kalau bapak jadi makmum, aminnya bapak dengan aminnya malaikat bareng, dosanya ampun. Tuh, pertanyaan, kapan aminnya malaikat? Itu kan kita nggak dengar. Maka para ulama mengajarkan begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sejenak. Sejenak itu satu saktah. Amin gitu. Nah, itu dimungkinkan bersama dengan aminnya malaikat. Dosanya hapus. Tuh. Amin ya. Ini ada rujukannya ya. Saya selalu ngasih lihat rujukannya supaya Bapak nanti kalau mau meneliti bisa diuber sini. Baik, kita lanjut lagi. Tafsir tafsili sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai dengan menyebut nama Allah, mengingatnya, mensucikannya sebelum melakukan apapun, sambil memohon pertolongan kepadanya dalam segala urusanku. Jadi membaca bismillah itu seolah-olah, ya Allah saya mohon tolong sama engkau, tolong bantu urusan yang saya sedang kerjakan ini supaya mudah. Dan benar Pak, kalau Bapak baca bismillah sebelum mengerjakan sesuatu, ada aja tuh kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Di samping keberkahan pasti Pak. Bapak rasakan, sebelum makan baca bismillah, dengan makan nggak baca bismillah lain hasilnya. Kalau makan baca bismillah, makannya ada remnya, ada kontrolnya gitu. Tapi kalau makan nggak baca bismillah, yang mimpin Bapak hawa nafsu, syaitan gitu. Tapi kalau makan baca bismillah, Allah memberikan bimbingan, segini cukup gitu. Dan itu membawa berkah buat kita gitu. Jadi bismillah mahal Pak gitu. Kita lanjut lagi, ini bisa nih. Apa sih hikmahnya baca bismillah? Untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam setiap surat adalah kebenaran dan janji yang benar, katanya itu. Untuk menghimbau kaum mukminin agar selalu memulai setiap perbuatan dengan basmalah, agar mendapat pertolongan dan bantuan Allah dan berbeda dengan orang tidak beriman. Kita kadang-kadang suka malu Pak, kalau makan bersama teman yang bukan Islam. Kadang-kadang yang bukan Islam, aduh kalau mau makan upacaranya panjang, begini. Kita cuma baca bismillah aja lupa kadang-kadang. Udah tinggal 3 suap, ya Allah lupa bismillah. Udah mau habis, ya Allah lupa baca bismillah. Kata Rasulullah, saking pentingnya baca bismillah itu, begitu ingat tadi nggak baca bismillah, bacalah ketika ingat. Bismillahi fi awali wa akhiri. Sama dengan waktu baca di awal tuh katanya gitu. Saking mahalnya tuh bismillah gitu. Baik, kita lanjut lagi. Ngajinya di dalemin Pak. Bismillahirrahmanirrahim punya aspek teologis, aspek ketuhanan.
Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim mencakup seluruh isi syariat. Syariat yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad itu seluruhnya intinya ada di sini nih. Sebab kalimat ini menunjukkan pada zat dan sifat-sifatnya. Ada zat namanya Allah, sifat-sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasulullah bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terputus berkahnya. Kalau gitu gimana? Baca Bismillah penting. Setuju ya? Saya mohon izin minum dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Bismillah itu punya aspek syariah. Tadi aspek teologis itu akidahnya. Status membaca basmalah terdapat dua pendapat ulama mujtahid. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa basmalah ayat dari Al-Fatihah dan harus dibaca dalam sholat. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan basmalah ayat dari surah Al-Fatihah dan harus dibaca dalam sholat. Bedanya, kalau Syafi'i bacanya jahar, keras. Makanya Bapak dengerin kalau sholat di Istiqlal atau sholat di Al-Ittihad, imamnya tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena berpaham Syafi'i. Kalau pahamnya Hambali, gitu ya, Bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah, tapi tidak dianjurkan membaca dengan jahar, tapi sir. Gitu ya. Contohnya Hambali, Mekah, Madinah. Allahu Akbar, kata imam. Nggak lama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak gitu? Bismillah aja nggak kedengeran. Pertanyaannya, apa nggak dibaca sama imam? Baca, cuman sir. Gitu. Karena pahamnya Hambali, basmalah itu memang ayat pertama Fatihah, tapi tidak perlu dibaca keras. Gitu. Hambali dan Hanafi, Bismillah dibaca dengan sir nih, suara samar. Gitu. Gitu. Kita lihat lagi. Apa sih keutamanya basmalah? Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa basmalah dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat meningkatkan efek obat. Subhanallah. Kalau Bapak minum obat dengan baca bismillah, dengan minum obat tanpa bismillah, lain hasilnya. Di mana gitu ya. Ketika Bapak membaca bismillah, mau makan, mau minum obat, Bapak minta tolong kepada Allah, ya Allah, makanan atau minuman yang saya minum ini mohon diberikan keberhasilan, membawa manfaat buat kesehatan saya. Gitu. Jadi bismillah mahal sekali. Gitu. Saya pernah cerita sini kali ya. Pernah Khalid bin Walid, pernah dengar ya? Khalid bin Walid itu panglima Islam. Ketika suruh menjadi panglima perang, ini panglima muslim, ini orang muslimin dipimpin Khalid bin Walid. Ini musyrikin Mekah dipimpin oleh orang musyrik dari Mekah. Sebelum perang, panglima dengan panglima ketemu, membicarakan akhir dari peperangan. Kalau menang bagaimana, kalau kalah gimana. Begitu ketemu, dilakukanlah psy war. Gitu ya. Kata panglima musyrik, Khalid. Gitu ya. Khalid itu dulunya musyrik, masuk Islam. Kata panglima musyrik, Khalid katanya, anta tasamu anda dinul Islam hakun. Kamu ngaku kalau Islam agama yang benar, mana buktinya? Tunjukin katanya gitu. Kata Khalid bin Walid kepada panglima musyrik, ihmilu alayya asummal qatil. Bawa ke sini katanya. Racun yang kalau diminum mematikan. Zaman dulu perang itu pakai ini Pak, pedang, pakai tombak, pakai lembing, ujungnya tuh pakai, di ujungnya dikasih racun. Jadi siap bawa racun. Kata si panglima musyrik, bawa sini racun. Dibawa racun, dikasih. Diambil sama Khalid bin Walid, diminum. Sebelum minum itu Khalid bilang,
Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Itu tentara musyrikin ketika ngelihat panglima muslim minum racun, mesam-mesam aja, nggak jadi ini perang nih. Kenapa? Panglima muslim sudah minum racun. Disangka mati. Begitu minum racun, minumnya selesai, Khalid nggak bergeming barang sedikit pun. Ngelihat Khalid minum racun nggak apa-apa, si panglima musyrik teriak, "Hadza huwa dinul haq, inilah agama yang benar," katanya gitu. "Aslimu jami'an." Pasukan masuk Islam semua. Gitu. Apa maknanya? Ternyata bismillah itu dapat menjadi tadi tuh Pak, menolak racun. Amin. Cuman jangan dipraktekin. Nanti sampai rumah ambil baygon 1 liter, baca bismillah, minum, glek, wassalam. Kenapa tidak dipraktekin? Mohon maaf, kelas kita dengan kelasnya Khalid beda. Khalid bin Walid itu kalau ngelihat musuh, di pikirannya, di hatinya, di jiwanya udah ada surga tuh. Begitu suruh perang, surga udah kebayang, udah kelihatan tuh gambar surganya. Gitu. Kalau kita kan enggak, sholatnya bisa ingat mana-mana. Sholatnya di masjid, pikirannya ada di sono, di kuliner. Bacaan Ar-Rahman memberikan pertolongan, katanya, maaf nih dia. Bacaan Ar-Rahman akan memberi pertolongan kepada setiap orang beriman. Sedangkan kata Ar-Rahim memberi pertolongan bagi setiap orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi ada faedahnya baca bismillah itu, gitu ya. Tausiahnya baca Pak tiap hari. Jangan malu. Gitu. Jangan sungkan, katanya. Kita lihat lagi. Sekarang ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa? Dialah yang benar-benar patut dipuji. Karena seluruh pujian hanyalah milik Allah, katanya gitu. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia pencipta, dia membina dan merawatnya. Langit dan bumi seperti sekarang teratur ini karena Allah yang menjaga. Dialah pemilik rahmat yang luas dan langgeng, katanya. Pemilik hari pembalasan dan perhitungan untuk menegakkan keadilan. Tuh, 3 kalimat ini adalah tafsir dari Alhamdulillahirabbil alamin. Disebut hamdalah gitu. Jadi setiap kali kita melakukan aktivitas dan selesai bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut lagi. Siapa Allah yang kita puji itu? Ar-Rahmanir Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang, katanya. Ar-Rahman maha pemurah bagi semua makhluknya, tanpa pilih bulu, bersifat umum, am, untuk semua. Siapa aja ciptaan Allah pasti dikasih rahmatnya Allah, rahmannya Allah itu. Dia percaya Allah kasih napas, Allah kasih rezeki. Nggak percaya juga dikasih rezeki. Berapa banyak orang bukan Islam duitnya banyak? Benar nggak? Kenapa? Itu karena rahmannya Allah. Sedang Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman dengan surga. Ini khusus buat orang Ittihad nih. Bagi mereka yang beriman mendapatkan kedua-duanya, sedang bagi mereka yang tidak beriman hanya mendapat rahmannya saja. Gitu. Ini untungnya kita. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang berkuasa nanti di hari kiamat cuma Allah. Ayat ini ingin mengingatkan kita nggak ada kemampuan apa-apa untuk melawan Allah. Ketika hari kiamat nanti yang paling puasa itu Allah. Karenanya nggak ada pilihan lain. Mumpung masih hidup di dunia, tunduk pada Allah. Dengan apa? Mau ibadah. Setuju ya? Apalagi subuh sekarang 45 menit ya. Itu kalau kurang-kurang kuat iman lewat tuh Pak. Ada orang tinggal sebelah masjid, nggak kedengeran azan.
Dia bukan orang sini, saya kan kesini sebulan sekali. Ada pengurus masjid bilang sama saya, Pak Ustadz katanya, saya kalau sholat nggak keberatan, tapi kalau bisa minus subuh dah katanya, repot subuh. Kalau bisa jangan 4 dong Pak Ustadz. Saya bukan Allah Pak. Yang bisa ngerubah sholat itu cuma Allah. Bedanya sholat orang Islam dengan sembayangnya orang agama lain. Kalau agama lain yang menentukan kapan waktu sembayang itu adalah pemimpin agamanya. Jam 7 rombongan pertama, ada nggak gitu? Jam 9 rombongan kedua, jam 11 rombongan ketiga. Yang ngatur pendetanya. Kalau Islam enggak. Yang menentukan kapan sholat itu Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Tapi jangan salah Pak. Sholat subuh itu mahal banget. Satu-satunya sholat dari 5 sholat yang disebut langsung oleh Allah itulah subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak disebut. Mana ayatnya? Perintah sholat 5 waktu. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Tegakkanlah salat sejak gelincir matahari sampai masuk waktu malam. Dan kerjakanlah salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan malaikat. Subuh disebut, zuhur, asar, maghrib, isya enggak. Apa maknanya? Subuh punya makna yang khas. Bahkan ada jaminan, siapa orang subuh berjamaah dijamin hidupnya keselamatan sampai subuh besok. Bapak lihat deh, orang yang rajin subuh berjamaah hidupnya senang-senang aja deh, sehat-sehat aja gitu. Amin. Kalau boleh ditausiakan, jangan kosong nih masjid dari orang berjamaah. Saya mau tanya, kalau subuh berapa saf Pak? 3 saf ya? 3 saf lumayan loh. Kalau satu saf ini 30 orang, sampai 100. 70-60 orang ya. Coba, alhamdulillah, kalau bisa luber. Amin. Baik. Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan katanya. Ini aspek futuristik ayat. Ayat itu ada yang futuristik, in the future time, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ada yang in the past time, yang sudah lewat. Ini menceritakan yang akan datang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengandung aspek akidah Islamiyah, yaitu aspek ruhiyah, yang menginformasikan adanya hari pembalasan, Yaumuddin. Karena kita bakal dibalas, tugas kita hidup di dunia apa? Yang baik-baik aja. Gitu. Setuju ya? Dan balasan Allah dengan prestasi kita lebih besar balasannya. Amal yang kita kerjakan, pengorbanan kita dengan yang kita terima lebih besar yang kita terima. Karenanya mumpung masih bisa beramal soleh. Jangan lewatkan. Kenapa? Umur kita bukan makin tambah banyak nih, makin susut. Setuju nggak? Umur kita segini, lama-lama habis tuh. Gitu. Karena itu jangan dibuang-buang umur. Gitu. Pakai buat sesuatu yang produktif. Gitu ya. Tujuannya agar manusia mempunyai harapan. Jadi kenapa Allah ceritakan hari kiamat, hari pembalasan? Supaya manusia punya harapan terhadap informasi futuristik ini. Sehingga mau beramal soleh dan berharap banyak pada Allah dengan amalnya. Bapak mau sholat karena punya harapan. Apa harapannya? Ya mudah-mudahanlah dengan sholat yang kita kerjakan Allah selamatkan saya nanti di akhirat. Ada nggak gitu? Ada harapan. Kenapa? Karena Bapak percaya sama Allah. Ada hari kiamat. Orang macam Abu Jahal nggak percaya kiamat, nggak mau beramal soleh dia. Ngapain katanya? Gitu. Hidup senang-senang aja, puas-puasin hawa nafsu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak percaya kiamat. Iya karena berdua, iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat ini menghimpun aspek etik dalam Quran, mengajarkan pentingnya bersifat dan akhlak mulia seperti istiqomah. Ngajar istiqomah nih Pak. Tuh. Selain itu, ayat ini juga mengandung aspek syariah.
Iya karena budu syariah. Tentang ibadah, baik badaniah, ibadah fisik, maliyah, ibadah finansial, maupun nafsiyah, ibadah jiwa. Jadi kaya Pak, kaya dengan hal-hal yang saling mendasar, paling mendasar dalam hidup manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Imam Nawawi mengatakan ayat ini meminta agar selalu ditambahkan hidayahnya. Zidna hidayatan ila tariqal mustaqim. Tambah lagi ya Allah gitu. Hidayahmu itu kepada kami. Tadi itu 6. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Ini referensinya sini Pak. Pak Wahbah mengatakan melengkapi tafsir dengan mengatakan hidayah Allah terdiri dari 5 macam. Kalau saya tadi bilang 6. Ini dia petunjuk ilham fitrah, ya. Hidayah khawas, naluri. Hidayah akal, hidayah din, agama. Hidayah berupa pertolongan dan bimbingan, ini dia. Taufik dan ma'unah. Gitu. 6-6-nya, kalau Pak Wahbah bilang 5, adalah penting buat hidup manusia. Kalau gitu baca Fatihah penting. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tausiahnya jangan nggak dibaca Fatihah. Setuju? Gitu. Kenapa minta hidayah? Respon terhadap hidayah Allah. Wahadainahu najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Hidup ini ada 2 jalan. Ini jalan yang benar, jalan yang salah. Agama diturunkan supaya membimbing kita. Yang benar yang Anda ikutin, jangan yang salah. Gitu. Itu gunanya Quran. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fakhadhathum sa'iqatul adzab al-hun, katanya, bima kanu yaksibun. Adapun kaum Tsamud umat Nabi Saleh, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan, kekufuran dan kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan, ya, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak tahu kaum Tsamud ya, kalau Bapak jalan dari Mekah menuju ke Damaskus, Syria, lewat darat, Bapak akan sampai ke satu kawasan Madain Soleh namanya. Ya, kawasan yang luas, gunung-gunung berbatu, tapi ada rumah-rumah gitu. Gunung itu dipahat oleh umat Nabi Soleh, dijadikan rumah. Gunung batu, ada kamar-kamarnya, gitu. Bagus Pak, pahatannya bagus, ukir-ukirnya bagus, gitu. Tinggi-tinggi, karena orang Nabi Soleh itu tingginya 15 meter. Orang yang tinggi kayak begitu, ilmunya lumayan bagus, tapi menentang Allah, disapu dengan petir. Gitu. Apa maknanya? Allah unggul terhadap siapapun yang menentangnya. Gitu. Kalau gitu gimana? Kalau yang gede-gede 15 meter aja kalah sama Allah, apalagi kita yang cuma 1,5. Kalau gitu gimana? Pilihannya yang paling pas, tunduk pada Allah. Setuju ya? Amin ya Rabbal. Ini kalau diterusin sampai besok pagi nih Pak. Ini bersifat umum hidayah, katanya ada hidayah khusus, ada hidayah umum, katanya. Ya. Penyesatan ada 2 macam, lawannya hidayah. Ya, itu. Dimensi historisnya ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini mengandung dimensi historis dalam Quran yang menginformasikan adanya orang-orang yang sukses dengan nikmat Allah, para nabi, rasul dan siddiqin, syuhada dan sholihin. Ada juga yang sesat dan dimurkai Allah. Seperti siapa? Mereka yang ingkar pada Allah, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, terus ini gitu. Nah, dari 2 model ini kita diminta tiru dong yang baik nih gitu. Nah, mintanya kepada Allah melalui Fatihah itu supaya kita diarahkan seperti ini nih, nabi-nabi, rasul-rasul. Profesor Wahbah selalu menutup tafsirnya dengan aturan hidup fikul hayah. Hubungan manusia dengan Allah menentukan cara bermunajat kepadanya. Salah satu cara munajat sholat. Menggariskan jenis perjalanan hidupnya manusia.
Kalau hidup yang baik, kalau dapat hidayah. Mengharuskan mengikuti jalan yang lurus dan moderat, tidak ekstrim. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak diterima segala macam kesesatan dan penyimpangan. Tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin katanya. Segala hukum dan lain-lain ditetapkan dalam Quran adalah milik Allah, berasal darinya katanya. Hukum itu Allah yang punya. Karenanya kita tunduk pada hukum Allah adalah sikap yang saling pas gitu. Alhamdulillah. Selesai deh Fatihah nih. Ada yang belum jelas? Kalau udah jelas, saya tawarkan. Kalau masih mau terus tafsir, bisa terus ya. Bapak bisa mulai dari belakang, surat-surat pendek. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat Yada. Itu ya, dari belakang ke depan. Gitu. Atau dari depan ke belakang. Kalau depan belakang, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Mana pilih? Kalau yang surat-surat pendek tujuannya adalah praktis supaya pada waktu sholat kita baca surat-surat pendek juz amma, oh ini soal ini nih kemarin nih gitu. Jadi tahu baca tabat, oh ingat tentang Abu Lahab gitu. Ini begini maknanya begini artinya gitu. Jadi lebih meresap gitu. Kalau ngaji dari mulai depan Al-Baqarah dulu boleh, silakan aja. Saya guru kan tinggal gimana maunya jemaahnya. Gimana Pak? Pribun? Dari belakang depan? Oh apal nggak apal, nggak ada yang apal. Kadang-kadang sebulan nggak apal-apal. Oke ya. Surat pendek-pendek aja ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Hah? Yang biasa dibaca ya. Jadi kalau imam baca idza jaa nasrul, oh ini ayat ini seolah gini-gini, itu maknanya ini, sejarahnya dulu begitu. Jadi lebih meresap. Saya ngajar tafsir itu ada dua model Pak, dari depan ke belakang, gitu. Dari belakang ke depan. Gitu. Yang dari belakang ke depan contohnya Masjid Al-Islah, Petamburan. Ada Habib Rizik, pernah dengar ya? Di Petamburan 3 itu, dia punya masjid, Habib Rizik itu, saya ngajar tafsir situ. Gitu. Dari belakang. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus sampai ke situ. Sekarang udah surat Asy-Syu'ara. Udah lama, udah bertahun-tahun ngajar situ. Jadi ada model ngaji dari belakang ke depan. Itu bukan cuma kita gitu. Pripun, Pak? Setuju? Baik, tadi itu Pak, cuman waktunya saya nggak bisa kalau setengah 8. Kalau jam 8 kayak tadi tuh saya setengah 8 baru keluar dari Masjid Sonono. Setengah jam sampai sini ya sama Pak. Itu. Ya. Nah, makanya tadi diisi dengan apa tadi diisi apa tadi barusan? Sebelum saya datang Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab. Ada Umar Mukhtar, boleh juga diputar film Umar Mukhtar, pejuang dari Maroko gitu. Bagaimana dia bisa mengalahkan Prancis gitu. Karena isinya Islam itu, bagus Pak. Gitu. Sebelum saya datang jadi nggak kosong gitu. Isinya itu boleh. Kalau enggak baca Quran, baca bareng-bareng gitu. Selesai baca doa, saya datang. Jadi nggak kosong. Kalau diam aja, lama-lama pas saya datang pas ngantuk. Apalagi saya pas lagi ngajarnya begini nih. Saya kan nggak bengok-bengok kalau ngajar. Gitu ya. Baik, kita sudahi dulu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak.
Makin maju, makin sukses, makin diridhoi Allah. Ya, dan hidup ini makin bernilai di sisi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat beraktivitas, semoga Allah memberkahi Bapak dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.